Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Tauhid Dasar karya Kiai Haji Imam Zarkashi. Pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan bab kedua, yakni tentang siapa Allah melalui sifat-sifatnya. Masuk ke poin E, yakni sifat Allah mukhalafatu lil hawadits atau tidak berbandingan. Allah itu bersifat berlainan daripada semua makhluk, berlainan daripada hawadits, berarti berbeda dengan sekalian yang baru. Sifat itu disebut mukhalafatu lil hawadits, dan yang bersifat mukhalafatu lil hawadits disebut mukhalifun lil hawadits. Di dalam Al-Quran disebutkan, di antara dalil yang bisa kita jadikan pijakan bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, termasuk juga disebutkan dalam surah Al-Ikhlas yang semua kita rata-rata hafal. Kata Allah, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada siapapun yang setara atau sama dengan Dia. Keterangan menurut akal atau dalil aklinya, jika kita mengambil contoh barang-barang yang dibuat oleh manusia atau binatang, dapatlah kita ketahui bahwa yang membuat itu tentu tidak sama dengan apa yang dibuat. Di antara benda yang dibuat oleh tukang besi misalnya, ada dari kayu, emas, dan sebagainya, tidak ada yang sama dengan yang membuatnya. Mengingat hal itu, dan mengingat bahwa Allah itulah yang menjadikan segala makhluk dari tidak ada menjadi ada, maka tentu saja mustahil apabila Tuhan itu sama dengan ada yang diadakan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sama dengan makhluknya atau sesuatu yang baru, yang dulunya tak ada sekarang menjadi ada. Jadi adanya Allah itu tidak dapat disamakan atau disesuaikan atau dibandingkan dengan makhluk apapun. Kita tidak dapat menggambarkan betapa wujud Allah atau mengira-ngirakan bagaimana dan mengira-ngirakan tempatnya. Orang dapat percaya adanya sesuatu yang tak tampak, tak dapat diraba, dan tak dapat didengar. Bagaimana kepercayaan manusia tentang adanya nyawa atau ruh, meskipun tidak mengetahui apa sebenarnya nyawa itu dan bagaimana keadaannya. Begitulah lebih kurang analogi ketika kita ingin memahami bahwasanya Allah mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadits atau berbeda dengan makhluknya. Sifat yang selanjutnya yakni qiyamuhu bi nafsihi. Allah memiliki sifat berdiri sendiri. Artinya Allah sebagai Tuhan itu tidak karena diangkat atau dipilih atau karena dipaksa oleh siapapun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "La ilaha illa huwal hayyul qayyum." Surah Al-Baqarah ayat ke-255. Kata Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang berdiri sendiri. Kalau sekiranya Allah itu masih dipaksa atau terpaksa, atau ada yang memerintahkannya, atau masih menghajatkan suatu, maka tidak kuasalah namanya dan tidak sempurna pula namanya.
Padahal Allah itu paling berkuasa. Tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah, yakni Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Maka dari itu Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Bahkan segala sesuatu itu adanya yang bergantung kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu disebut berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. Poin yang selanjutnya, Allah Maha Dahulu lagi kekal atau qidam dan baqa. Allah adanya lebih dahulu dari segala sesuatu dan kekal. Dia tidak berubah-ubah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini yang bisa kita jadikan dalil untuk memahami bahwasanya Allah itu qidam, dia lagi baqa. Kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awalu wal akhiru. Dialah Tuhan yang maha awal tanpa permulaan, dan dia adalah yang maha akhir, tidak berkesudahan. Ayat selanjutnya kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Al-Qasas ayat ke-88. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Dalil aklinya telah jelas sebenarnya bahwa Allah itu juga yang menjadikan segala sesuatu. Yang membuat atau mengadakan segala sesuatu itu tentu saja adanya lebih dahulu daripada yang dibuat. Allah yang mengadakan sekalian makhluk ini tentu saja adanya terlebih dahulu dari sekalian makhluknya. Maka Allah itu adanya lebih dahulu dari adanya segala sesuatu yang ada. Bahkan maha dahulu, yakni tidak berpermulaan. Ketika kita katakan kakek saya lebih dahulu lahir dari kakek Anda, maka itu berarti kakeknya ada sebenarnya melalui proses ataupun diawali dari tidak ada. Sedangkan sifat Allah adanya lebih dahulu itu berbeda dengan makhluknya, atau adanya Allah yang memiliki sifat qidam terdahulu itu tanpa permulaan. Dia ada dengan sendirinya. Kalau sekiranya masih dapat binasa, tentu ada yang membinasakan. Kalau masih ada yang dapat membinasakannya, bukanlah ia Tuhan yang sebenarnya dan tidak berkuasa namanya. Karena itu tidak kuasa menolak kebinasaan itu. Lagi kalau yang dijadikan Allah itu hawadis, artinya barang yang baru dan senantiasa berubah, maka mudahlah kita mengerti bahwa Allah yang menjadikan semua itu berlainan sifatnya dari hawadis. Maka tetaplah Allah itu maha dahulu, tidak berpermulaan, dan maha kekal, tidak berkesudahan. Sifat yang selanjutnya, sifat wahdaniyah. Allah itu esa. Allah itu satu atau disebut tunggal. Sifat keesaan Allah disebut wahdaniyah. Yang bersifat satu disebut ahad atau wahid. Dalam Al-Quran disebutkan Kul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Wa ilahukum ilahu wahid. Surah Al-Baqarah ayat ke-163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalil aklinya, bermacam-macam jalan untuk menerangkan bahwa Allah itu satu, dengan memperhatikan keadaan alam dan perjalanannya, dan juga menurut jalan fikiran. Di antara keterangan itu ada yang mudah dan ada pula yang sulit. Di antara cara kita ingin meyakinkan diri kita bahwa Allah itu adalah tunggal, andai kata Allah itu ada dua atau lebih, dapatkah yang satu membinasakan yang lain? Kalau sekiranya dapat, maka binasa itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Kalau sekiranya beberapa Tuhan itu mengatur dan mengadakan alam ini dengan bermufakat,
maka berarti yang satu masih menghajatkan yang lain atau menghajatkan zat yang mendamaikan. Ini adalah tidak mungkin. Dengan logika sederhana, ketika kita memperhatikan alam semesta, dia harus diatur oleh Tuhan yang satu. Tidak boleh lebih dari satu. Karena akan timbul berbagai macam persoalan seandainya Tuhan itu lebih daripada satu. Hadirin yang dirahmati Allah, pertemuan yang kelima ini kita cukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat Allah Maha hidup, Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha berbicara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.